warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sylvia Tafatona, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Kuningan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode membaca permulaan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, membaca adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Membaca adalah suatu kegiatan untuk mengenal dan melafalkan lambang-lambang bunyi. Nah, membaca sendiri ada dua jenis, yaitu ada membaca permulaan dan juga membaca lanjutan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan berfokus untuk membahas membaca permulaan. Apa sih membaca permulaan itu? Jadi, membaca permulaan adalah suatu tahap awal untuk membelajarkan kemampuan membaca. Pada masyarakat umum sendiri, membaca permulaan ini dikategorikan kepada atau dibelajarkan kepada orang-orang yang dianggap belum mengenal huruf atau sering disebut dengan buta huruf. Jadi tidak ada tingkatan usia ya teman-teman jika digolongkannya pada masyarakat secara umum. Tetapi apabila konteks pendidikan, membaca permulaan ini biasa diterapkan pada jenjang sekolah dasar khususnya kelas rendah yaitu kelas 1 dan 2. Karena pada tahap usia tersebut biasanya anak-anak usia kelas 1 dan 2 itu masih belajar untuk melafalkan bunyi secara benar, belum mengenai pemahaman konsep. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengajarkan membaca permulaan pada peserta didik. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 metode saja. Yang pertama, kita akan membahas metode alfabet. Yang kedua, kita akan membahas metode silaba. Dan yang ketiga, metode global. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas metode alfabet atau alfabetis. Metode alfabet ini adalah metode pengenalan lambang-lambang bunyi terkecil atau sering disebut dengan fonem. Nah, biasanya cara membelajarkannya itu yaitu mengenalkan lambang-lambang bunyi dengan pelafalan sesuai alfabetisnya. Seperti huruf B dibaca B, C dibaca C, D dibaca D, dan seterusnya. Cara penerapannya kepada peserta didik kita bisa diawali dengan mengenalkan seluruh huruf atau fonem terlebih dahulu kepada peserta didik. Dimulai dari huruf A hingga Z. Ayo anak-anak, mari kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, setelah mengenalkan huruf-huruf tersebut, guru bisa meminta siswa untuk mengulang kembali melafalkan huruf-huruf yang sudah tadi disebutkan oleh guru. Kemudian langkah yang ketiga atau yang terakhir, guru bisa memberikan sebuah nyanyian kepada peserta didik karena biasanya peserta didik ini kan cenderung mudah jenuh. Jadi dengan nyanyian ini diharapkan pembelajaran mengenai melafalkan huruf-huruf tadi bisa lebih menerap kepada peserta didik. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama ya. Metode yang kedua yaitu ada metode silaba. Metode silaba ini adalah metode suku kata. Jadi
metode ini adalah metode pembelajaran membaca permulaan yang diawali dengan pengenalan suku kata kepada peserta didik. Nah, dalam penerapannya yang perlu digarisbawahi adalah siswa harus terlebih dahulu memahami dan mengenal mengenai huruf vokal dan huruf konsonan. Karena pada hakikatnya pada setiap kata atau kalimat nanti akan digabungkan dengan huruf vokal dalam membacanya. Jadi huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Sedangkan sisanya yang lainnya adalah huruf konsonan. Nah, setelah peserta didik mengenai huruf vokal dan huruf konsonan, guru bisa mulai mengenalkan suku kata kepada peserta didik, yaitu dengan menggabungkan antara huruf konsonan dan juga huruf vokal. Seperti ada tadi vokalnya A, I, U, E, O digabungkan dengan huruf B di awalnya dibaca dengan, maka B dan A dibaca ba, B dan E dibaca B, B dan I dibaca bi, B dan U dibaca bu, B dan O dibaca bo. Begitu juga kepada huruf-huruf yang lainnya. Setelah itu, tahap selanjutnya guru dapat mulai mengenalkan tahap menggabungkan suku kata menjadi sebuah kata. Contohnya, B dan U dibaca bu, digabungkan dengan K dan U dibaca ku menjadi buku. S dengan A dibaca sa, P dan U dibaca pu, maka digabungkan menjadi sapu. K dengan A dibaca ka, K dengan I dibaca ki, digabungkan menjadi kaki. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap merangkai kata menjadi sebuah kalimat sederhana. Kita akan mencoba merangkai sebuah kalimat sederhana menggunakan kata yang sudah disusun dari suku kata tadi ya, teman-teman. Seperti buku biru, sapu saya, kaki kuda. Metode yang ketiga atau metode terakhir ada metode global. Metode ini hampir sama dengan metode suku kata tetapi lebih kompleks, dan pada penerapannya biasanya menggunakan bantuan gambar pada tahap awalnya untuk mengenalkan arti kata tersebut kepada peserta didik. Nah, metode global ini adalah cara belajar membaca permulaan dengan kalimat secara utuh dan didasarkan pada pendekatan kalimat. Cara membelajarkannya kepada peserta didik, langkah yang pertama, guru dapat membantu siswa untuk membaca kalimat dengan bantuan gambar. Jadi, contohnya seperti ini. Di atas ada sebuah gambar dan di bawahnya ada sebuah tulisan, yang mana siswa membaca tulisan tersebut berdasarkan pada sebuah gambar. Contohnya bisa dilihat ada gambar sebuah buku, di bawahnya ada tulisan ini buku. Nah, kemudian kita bisa mengulang membaca kalimat tersebut secara terus-menerus. Setelah peserta didik paham, maka kita bisa hilangkan gambar tersebut dan membaca peserta didik untuk membaca kalimat tersebut tanpa bantuan gambar. Ini buku. Ini buku. Nah, tahap selanjutnya, guru bisa melakukan penguraian secara bertahap. Seperti dari tadi adalah sebuah kalimat sederhana diuraikan menjadi kata, diuraikan kembali menjadi suku kata, dan diuraikan sampai yang terkecil yaitu menjadi sebuah huruf. Kita mulai dulu menguraikan sebuah kalimat sederhana tadi menjadi kata. Tadi kalimatnya adalah ini buku. Maka kita uraikan menjadi ini buku. Ini buku. Nah, yang kedua kita uraikan kembali menjadi sebuah suku kata. Ni dibaca ni, bu dibaca bu, ku dibaca
hu. I, buku. Buku. Nah, selanjutnya kita uraikan secara bersama-sama menjadi sebuah huruf. Yang mana huruf-huruf tersebut merangkai kalimat sederhana yang tadi. Kita uraikan, ada huruf I, N, I, B, U, K, U. Sekali lagi, I, N, I, B, U, K, U. Nah, itu tadi pembahasan mengenai 3 metode membaca permulaan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.